Gila. Siapa yang narik? Gak ada. Tali juga gak ada. Orang juga gak kelihatan. Wah gila, merinding sih geng. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, pembahasan kita hari ini tentang paranormal activity. Apa itu paranormal activity? Secara simpel, paranormal activity ini adalah sebuah kejadian-kejadian horor yang dialami oleh seseorang. Yang dimana kejadian ini benar-benar janggal dan tidak bisa ditangkap oleh akal sehat. Kejadian paranormal activity yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah kejadian yang dialami oleh seorang pria tua atau pria parubaya yang dimana dia tidak menyebutkan identitas lengkapnya dia ini siapa. Namun di dalam setiap video-video yang dia bagikan di media sosialnya itu tergambar jelas bagaimana dia melewati hari-hari dengan kejadian-kejadian horor yang dialami di rumahnya. Nah, banyak sekali momen-momen menyeramkan yang dibagikan oleh orang ini melalui sebuah video, yang dimana setiap momen menyeramkan tersebut itu dia percaya kalau mendiang atau almarhum istrinya itu kembali ke rumah tersebut. Oke, langsung aja kita bahas cerita ini di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Di saat dia mengalami banyak hal mistis, kejadian-kejadian yang aneh, tidak bisa ditangkap oleh akal sehat, dia ingin berbagi kepada banyak orang, atau dia ingin bercerita kepada banyak orang. Dan di saat itu, yang dia pikirkan adalah, kalau dia hanya bercerita begitu aja kepada orang-orang, udah pasti orang-orang akan menganggap dia ini lagi halu alias halusinasi, berbohong gitu. Akhirnya dia berinisiatif untuk merekam semua kejadian yang dia alami. Ya walaupun dia percaya kalau yang namanya hal gaib udah pasti nggak bisa ditangkap atau direkam begitu aja. Jadi nggak semua momen menyeramkan yang dia alami itu bisa di-record gitu. Namun dia berusaha dan dia memasang CCTV di rumahnya. Jadi mana CCTV-nya ini bisa menangkap suara dan juga menangkap gambar. Setelah pria ini memasang banyak kamera di dalam rumahnya, akhirnya dia berhasil mengabadikan atau menangkap momen-momen menyeramkan yang dia alami. Dan semua momen-momen tersebut adalah video-video yang sudah dia potong atau video-video singkat yang dia bagikan ke media sosial melalui akun TikTok. Dia ini memiliki sebuah akun TikTok yang namanya itu disamarkan ya. Jadi dia menulis namanya Dude, My House is Haunted, yang artinya kawan, rumahku berhantu. Di akun TikToknya ini dia membagikan semua momen-momen yang menyeramkan, yang dimana di setiap video-video yang dia bagikan itu momennya jelas-jelas banget. Ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di rumahnya. Dari total keseluruhan video yang dia upload itu ada sekitar 70 video. Nah namun kita akan membahas satu persatu video tersebut yang sudah gua pilih aja nih geng ya. Jadi kita akan melihat kejanggalan-kejanggalan yang ada di video tersebut. Kita mulai dulu dengan pembahasan video pertama. Video pertama ini dimulai pada tanggal 19 Agustus tahun 2021. Dan video ini merupakan hasil rekaman pada tanggal 17 Mei. Dimana di dalam video yang dia bagikan ini, dia menjelaskan kalau dia merekam sebuah kejadian yang sangat creepy dan terekam di CCTV depan rumahnya. Di dalam video ini dia menjelaskan kalau dia sudah tinggal di rumah tersebut selama 10 tahun. Dan selama dia tinggal di sana dia tidak pernah mengalami hal-hal janggal, apalagi bertemu dengan sosok menyeramkan seperti hantu. Jadi selama ini tuh aman-aman aja. Nah, di dalam momen yang terekam oleh CCTV ini terlihat jelas di mana pria ini sedang ngobrol dengan seorang tamu, yang mana tiba-tiba ada suara perempuan yang mengatakan sebuah kalimat hello dan juga sorry. Padahal di rumah itu dia benar-benar tinggal sendirian, dan yang mendengar suara tersebut nggak cuma si pemilik rumah, namun juga si tamunya mendengar suara yang sama. Oke, langsung aja kita cek videonya nih geng.
My accidental capture of a ghost of a woman, possibly saying hello and then sorry. I live alone, katanya dia. Oke, kita cek nih ya. I've been living here 10 years and hearing a lot of noises, but figured it was just the house settling, as most houses do. But things got a lot more active over the past year, and this video here is the first one that I documented accidentally. Ya, ini video pertama yang dia berhasil dokumentasiin. She was leaving after visiting. I live here alone, but we hear what sounds like a young woman in the house saying hello and then sorry, is what I think I hear her say. The first time she says hello, you can barely hear it because we're talking over it, but you see our expression. Oke, kita dengar nih. Kalian denger ya? Kita cek lagi nih, geng ya. Suaranya berarti kurang jelas. Beda agak jauh. Oke. Hello. Cek lagi. Hello. Tapi sorry-nya di mana? Hello? Shit, bro. Itu jelas banget sih, men. Fix jelas banget. Itu udah fix banget jelas suaranya, geng ya. Kalian sendiri bisa denger ya suara hello. Nah, itu adalah video pertama yang dia bagikan. Memang kalau misalkan kita lihat, suara tersebut terdengar samar-samar dan juga seperti suara TV gitu gak sih terdengarnya. Tapi ya walaupun ini janggal, tetapi kejadian tersebut benar-benar mengalihkan perhatian dua laki-laki ini. Nah, makanya di dalam kejadian ini mereka menanggapi itu dengan sangat serius, karena memang si yang punya rumah merasa gak ada orang lain yang tinggal di sana. Dia hanya sendiri, apalagi di saat itu suaranya adalah suara wanita. Akhirnya nih, geng ya, setelah kejadian tersebut, pria ini pun semakin sering merekam semua kejadian yang ada di rumahnya ini. Semenjak saat itu, dia semakin yakin kalau ada hal yang aneh di rumahnya, dan dia semakin sering untuk merekam kejadian-kejadian yang ada di rumahnya. Banyak hal-hal yang terjadi, seperti bunyi-bunyi yang ada di dapur dan juga benda-benda yang menurut dia mulai berpindah-pindah tempatnya. Alhasil, dia membeli sebuah CCTV infrared, yang dimana CCTV infrared ini bisa merekam di dalam gelap. Oke, kita sekarang beranjak ke video dia yang lain, geng. Video dia yang lain ini tanggalnya adalah tanggal 30 Juli tahun 2021. Di saat itu, dia merekam momen yang sangat tidak masuk akal, dimana pada awalnya dia menaruh kameranya di depan bangku selama berjam-jam. Lalu tiba-tiba, bangku tersebut seperti ada yang menggeser, berputar dengan sendirinya, dan juga bergerak secara perlahan. Nah, sekarang langsung aja kita cek videonya nih, geng. Oh, anjir, gila. Itu bangkunya gerak tadi sedikit. Ini bagian bangku ini nih agak gerak nih. Tuh, bangkunya gerak, men. Bangkunya gerak, men. That's insane, guys. I don't even know what to think about that. You know, this kind of stuff has never happened to me, as I said, and I don't know what to think. This is all that happened right there for like the next couple of minutes, and you know, I don't want to bore you guys with the dead spots like this, so I'm just going to clip out the activity, like I said. So stay tuned tomorrow for the part 2. Oke, geng, coba videonya agak gue ulang. Tapi ini gue gerakin sendiri ya. Bener gak sih bangkunya bergerak? Apa cuma perasaan gue doang? Kita cek ya. Tuh, di sini udah mulai gerak nih. Tuh. Watch the chair. Nih di sini nih. Kita cek ya. Tuh, awalnya geraknya cuma dikit. Gua kalau lihatnya dari pinggir sini nih. Tuh, ini jadi lebar nih. Lama-lama jadi ngejauh tuh ininya. Tuh. Wah, gila, geng. Wait, coba gue gerakin sendiri nih. Tuh.
Wah, fix sih. Itu benar-benar fix banget, geng. Ada sesuatu yang gak beres di sana, dan menurut gua ini bukan rekayasa, ya kan? Karena itu jelas banget gitu ya. Dan ini mematahkan sebuah komentar netizen yang mengatakan gimana Indonesia bisa maju kalau masih percaya hal-hal kayak gini. Tapi buktinya ini orang bule nih, dari aksennya aja Amerika gitu ya. Aksen Amerika, dia masih percaya dengan hal mistis atau hal gaib. Dan ini dia buktikan sendiri dan dia rekam sendiri. Lalu geng, setelah kejadian tersebut, di video itu tadi dia menjanjikan akan mengupload part 2 atau part lainnya dari video yang dia rekam. Beberapa lama kemudian ya dari kejadian di video itu, akhirnya terjadi sebuah kejadian lain, yaitu lemari di ujung kanan ruang tersebut tiba-tiba terbuka, lalu lemari sebelah kanan dekat wastafel terbuka juga. Padahal kita tahu ya kalau di ruangan itu tidak ada satupun orang seperti yang terlihat di video. Oke, sekarang saatnya kita cek lagi nih video selanjutnya nih geng, kita react lagi video selanjutnya. Oke, lemari yang bagian ujung ini masih dari record yang sama nih geng. Anjir, gila, itu nggak mungkin angin sih, soalnya ngebuka. Kalau nutup masih ada kemungkinan itu angin, karena oh, shit. Wah gila, merinding sih geng. Fuck. Anjir. Some crazy stuff, guys. Gila. This is all that happens again for I think almost a couple minutes this time. I'm sitting here shaking just watching this again. Kita cek lagi ya geng ya. Ini di bagian mana sih? Tuh, jatuhnya dari sini nih. Dari yang pertama dia buka tuh. Some crazy stuff, guys. Oh, bukan dari lemari ya jatuhnya. Ini dari dekat apa stok piring yang udah dicuci kayaknya. Tuh. Wah, sablon sih ini. Gila. Oke, kalian bisa lihat sendiri geng ya. Pada awalnya itu lemarinya kebuka, terus nggak lama lemari yang satunya lagi kebuka lagi, dan ada panci atau kayak mangkok yang jatuh. Padahal jelas banget kalau kita lihat di situ tidak ada orang. Dan kalau memang ini rekayasa, bagaimana caranya membuka lemari tersebut, ya kan? Tanpa kelihatan orang yang ngebuka. Ya maksudnya kayak kalau misalkan ngebuka pintu terus di shootnya setengah, ya mungkin masih bisa orang sembunyi di bawah gitu ya, di luar frame kamera. Tapi kalau ini kan jelas banget itu ruangan kosong, nggak ada siapa-siapa, dan juga kamera infrared. Kalau itu menggunakan benang di kamera infrared, ya kan, di mode kamera infrared, jelas akan terlihat adanya garis. Dan itu fix banget ada sebuah gangguan atau sosok lain yang hadir di tempat tersebut. Kita ke video selanjutnya nih geng. Di dalam video selanjutnya ini, si pria ini semakin penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dia menyiapkan dua kamera lain. Yang lebih tepatnya ini adalah dua kamera handphone dari angle yang berbeda. Di saat dia sedang menggunakan komputernya, tiba-tiba sosok yang dia tunggu-tunggu atau sosok yang mengganggu dia ini akhirnya terlihat. Dan tiba-tiba lewat di depan pintunya menuju ke arah atap. Oke, langsung aja kita lihat nih ya videonya. Hey guys, in my last video I told you guys that there had been a lot of activity in the back of the house, but I hadn't been able to catch anything. The attic doors banged a couple times and little stuff like that, noises in my office. Well, yesterday I was in my office and doing some research, and I kept hearing noise and I heard the attic door bang again, so I set up my cell phone camera and another camera at two different angles and just let it run and hope that I caught something. So keep an eye on the wall in the hallway, and right at the end you'll hear the attic door bang. Anjir,
Ini tadi ada bayangan kayak gerak gitu di sini, geng. Musik lagi ya. Nih. Kalau kalian masih nggak deh, nih kan ini hitam ya. Ini jelas banget deh. Nah, perhatiin bagian sini ya, yang bagian hitam ya. Tuh, lewat. Bentuknya kayak bayangan, tapi bukan yang kayak sosok lewat terus ada bayangannya gitu, enggak ya. Tapi bentuk yang lewat itu memang bayangan gitu, tembus pandang. Lalu dia bangun buat ngecek itu langsung. Karena tadi pas lewatnya tuh agak lumayan berisik, atau kayak ya terdengar seperti memang ada yang jalan gitu ya. Dia aja bilang tuh, ini sangat gila. Bagaimana bayangan tersebut menghilang out of nowhere, nggak tahu di mana, in the middle of that wall. Jadi di tengah-tengah dinding gitu. Terus ada yang bilang juga nih, that shadow was a pretty tall dude. Apa, bayangannya tinggi katanya gitu. Oke, kalian bisa nilai sendiri ya dari video yang keempat ini. Lalu setelah itu, kejadian ini mulai sering terjadi seperti adanya suara berisik-berisik gitu ya di atapnya dia. Lalu pada suatu hari dia lagi ngevlog, di taman rumahnya tiba-tiba ada suara kencang dari arah pintu menuju ke atap katanya. Dan benar aja, pintu itu seakan baru saja ditutup dikarenakan tali dari pintu tersebut itu masih bergerak. Lalu pada akhirnya, pintu atap yang tadinya terbuka lalu menutup dengan sangat keras. Jadi kayak pintunya kayak dibanting gitu, geng. Sehingga membuat pria tua ini terbangun. Lalu dia berusaha untuk ngecek ke sana, ternyata tidak ada sosok apapun atau tidak ada orang di sana. Dan di sebuah lorong di dalam rumahnya, dia juga sering mendengarkan suara orang yang sedang melangkah. Itu seringnya pada pagi hari, dan kejadian itu benar-benar membuat dia bingung. Dalam keadaan ini benar-benar membuat pria tua ini merasa kebingungan dan benar-benar lelah menghadapi hal-hal yang aneh tersebut. Yang dimana semacam energi jahat atau energi negatif di dalam rumahnya itu menyerap seluruh energi positif yang ada di dalam diri si pria. Lalu sampailah pada suatu hari, si pria ini semacam sudah sangat tertekan dengan kehadiran makhluk lain di dalam rumahnya. Dan dalam kejadian tersebut, si pria ini menangis dan seperti orang yang lagi depresi. Dan di saat itu, dia akhirnya memilih untuk cabut dari rumah tersebut dan mengungsi atau menumpang di rumah saudaranya untuk beberapa saat agar kondisi rumahnya dia itu adem dulu atau normal dulu. Baru setelah itu dia kembali ke tempat tersebut. Dan selama dia tinggal bersama saudaranya, dia tidak lagi mengalami hal-hal mistis dan merasa sangat tenang. Nah, akhirnya ketika dia sudah berkonsultasi atau berdiskusi dengan saudaranya, dia memilih untuk pulang ke rumahnya lagi. Ketika pertama kali dia balik ke rumahnya ini, itu semuanya terasa normal, nggak ada hal yang benar-benar mengganggu dan nggak ada hal yang kayak janggal gitu ya. Dia merasa semuanya semacam sudah hilang atau sudah selesai, tidak seperti sebelum dia meninggalkan rumah tersebut. Selama seminggu lebih, dia benar-benar tenang dan tidak mengalami gangguan tersebut. Kemudian nih geng, tepat pada tanggal 24 Desember, ini kejadiannya sekitar jam 3 sore. Dia lagi-lagi mulai merekam paranormal activity lagi. Nah, ini kalau misalkan tebakan gua sebenarnya, kalau dia ini nggak nyari-nyari atau dia nggak nyari tahu terlalu jauh sampai ngerekam, gua rasa kejadian seperti ini mungkin tidak akan terlalu jauh juga terjadinya gitu ya. Nah, ini mungkin karena dia tuh berusaha semacam ingin tahu atau kepo banget sampai-sampai si makhluk yang ada di rumahnya itu ingin berkomunikasi dengan dia dan menunjukkan kalau mereka eksis atau mereka ada. Di tanggal 24 Desember tersebut, tepat jam 3 sore, si pria ini mulai merekam lagi paranormal activity-nya dengan tujuan kalau dia ingin memberanikan diri dan berkomunikasi dengan sosok yang ada di rumahnya tersebut. Di saat itu dia mencoba untuk berkeliling ke seluruh ruang rumahnya. Namun di saat itu dia tidak mendapatkan petunjuk atau tidak terjadi apa-apa gitu ya. Lalu tiba-tiba saat dia mengarah ke sebuah lorong yang dimana di situ ada pintu menuju ke atap, ada suara bisikan yang menyeramkan yang berasal dari atas. Langsung aja kita cek nih videonya geng ya, bareng-bareng. It's 3:20 in the afternoon. Oke, ini jam 3:30 pagi gitu geng. Jam 3:30 sore. Oke. Now pay attention here when I look back at the mask and I ask the questions.
response, like a whisper. Are there any spirits here? Can't make out what it's saying, but I didn't catch that before. When I come back out in the living room again, you hear 3 moans. Are there any spirits here? Suara mic-nya tuh keganti-ganti geng. Will you talk to me? Kayak ketutup gitu deh. Use the device in my hand. Oke. Use the energy from the device in my... Oke, kita ulang dikit ya. Return gets really loud here when I get into the hall. Let me know you're here. Gila, dia nantang. Now listen for these 3 moans. I'm gonna walk in here. Oke. Very low tone moans, but that didn't scare me as much as this did. Oh, ini lorongnya nih. Make a noise. Shit. Okay, I'm reposting this because I had some sort of glitch. Nih. Pas dia minta kalau lo ada di situ apa keluarin suara gitu. Make a noise. Shit. Okay. Gila. Itu jelas banget sih. Itu jelas banget, geng. Ada suara di lorong tersebut. Nah, setelah kejadian di hari itu, akhirnya paranormal activity di tempat ini kembali terjadi dan ini semakin nyata dan semakin jelas gitu ya. Jadi pria ini sehari-harinya tuh harus menghadapi hal-hal yang mengerikan tersebut alias gangguan tersebut gitu ya. Dia selalu mengalami semacam apa ya? Ada suara orang yang ngetuk pintu kamarnya, terus juga ada yang berjalan di lorong tersebut dan ada satu kejadian yang nggak bisa dijelaskan dengan akal sehat ya, dimana dia melihat lampu gantung yang ada di rumahnya itu bergerak sendiri itu kurang lebih selama 10 menit. Padahal tidak ada hal yang bisa menggerakkan lampu tersebut ya, misalkan kayak angin atau ada hal yang bisa sewaktu-waktu membuat tempat itu goyang kecuali gempa gitu ya. Dan bahkan di video itu terlihat kalau tumbuhan atau tanaman yang ada di dekat lampu tersebut itu sama sekali tidak bergoyang karena adanya angin gitu. Oke, langsung aja kita lihat videonya nih, geng. Okay, this light. Oke. I just put in a few days ago. I've been doing some remodeling and adding some light and stuff to the house. Wah, ini jelas banget ya, geng. I was in the kitchen. and I Lampunya heard gerak. something here, so I came in here and I noticed this light was swinging. So I watched it for a minute and it never slows down. So I grabbed my phone. Maybe wait. 30 seconds now. It's still going the same Wait. momentum. Maybe it's so well balanced. Jadi tuh gini, geng. Logika yang dia berusaha gambarkan ke kita adalah kalau misalkan ada angin gitu ya, ya lampu itu bergerak cuman bentar. Ya paling beberapa kali gerakan itu pasti akan stabil kembali gitu. Nah tapi dia bilang lampu ini bergerak selama 10 menit. 10 menit itu bukan waktu yang singkat, cukup lama. Video gua aja nih, video konten gua tuh biasanya 20 menitan. Berarti ini setengah dari durasi video gua biasanya. Dan itu berarti gerakannya bukan dipengaruhi oleh angin, tapi sama seperti ada orang yang megangin terus digoyangin selama 10 menit. Dan itulah yang terjadi pada lampu tersebut. Tuh, lo deketin masih bergerak terus. Oke, wait, gue cepetin ya. Masih gerak juga. Tenang ya. Oke, gue cepetin lagi. Masih gerak juga. Masih gerak, geng. Dan ini durasi video fullnya ini 2 menit. Dan ini jelas masih gerak juga. Oke, di situ kalian udah bisa lihat sendiri ya, geng ya. Dan kalian bisa menilai sendirilah tentang kejanggalan yang ada di video tersebut. Sekarang kita ke kejanggalan lainnya atau video yang lain yang sempat ditampilkan oleh si pria tua yang ngalamin kejadian paranormal activity ini. Nah, ini kejadiannya beda lagi. Di sini dia mengatakan kalau suatu malam tiba-tiba pacarnya datang untuk menemani dia di rumah tersebut. Di saat pacarnya datang, dia menceritakan keseluruhan apa yang dia alami. Dan seperti yang kita ketahui ya, pria ini tuh adalah seorang duda karena istrinya sudah meninggal dunia. Yang datang ke rumahnya ini adalah pasangan barunya alias pacarnya.
Selesai dia bercerita, tiba-tiba dia bilang kalau dia mau ke kamar kecil. Nah, di saat dia ke kamar kecil, dia mau buang air kecil. Nah, di saat dia menuju ke toilet untuk buang air kecil, di situ dia nggak sengaja mencet tombol record dan handphonenya merekam semua aktivitas di sana, namun terlihat tidak terlalu jelas gitu. Dan di kameranya itu menangkap sebuah penampakan yang cukup menyeramkan terletak di belakang sofa. Ini langsung aja kita lihat ya videonya. When I was leaving the restroom, excuse the flush, okay. So like someone walking across. This joke. Anjir, itu apaan? Cheekbone, forehead. Anjir, serem banget, geng. Gila. Coba kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi ya, Bang. Nah, di sini nih. Dia nggak sengaja ngerekam, terus tiba-tiba tung. Ini posisinya di belakang sofa nih, geng. Tuh mulut, tuh pipi, mata, oke. In the living room that took Daddy. Awal dia ngira itu kayak boneka beruang, tapi bukan sih ya. Gimana, geng? Menurut kalian? Mungkin kalian bisa tinggalkan komentar di bawah, itu makhluk apa ya? Nah, lalu gak lama setelah itu dia kembali memperlihatkan rekaman yang ada di belakang kursi seperti yang kita lihat sebelumnya. Namun kejadian ini semakin menyeramkan, yang dimana salah satu dari bangku itu seperti ditarik ke depan dan tiba-tiba ada sesosok makhluk putih datang menuju bangku tersebut kayak bayangan putih, dan tidak lama kemudian melempar dengan sangat kencang. Nah, sekarang kita cek videonya nih, geng. Oke. Last night, so I had my door closed. Oh, jadi dingin malam itu ya. Small heater on my neckboard. Oke. Jadi dia nyalain pemanas ruangan gitu. Gila dong. Gila, itu jelas parah sih. Gila. Gila. Siapa yang narik? Gak ada. Tali juga gak ada. Orang juga gak kelihatan. Yang merinding, geng. Gila. Gak waras ini setan ini. Tuh bayangan putih tuh barusan tuh. Tuh, jelas banget, geng. Nauzubillah, tuh jelas banget di sini nih. Kayak kabut. Nah, tuh. Tuh, ditarik lagi. Gila, gue merinding, geng. Miss Potter. Ah, itu istrinya berarti. Ini dari semuanya ini yang terjelas sih kalau menurut gue ya. Soalnya jelas banget bayangan putihnya ngedeket ke kursi tersebut, terus kursinya ditarik sampai jatuh. Oke, gila, ini semakin menegangkan aja nih. Nah, kita lanjut ke video selanjutnya. Di sini ada satu video yang menunjukkan kalau dia sedang dalam keadaan yang sangat tertekan. Terus bisa dibilang mungkin dia mulai mengalami depresi dikarenakan gangguan-gangguan yang ada di rumahnya, karena dia mendengar ada suara di lorong. Terus akhirnya dia mencoba memastikan ke sana. Terus dia mencari asal muasal suara tersebut. Tapi pada saat kameranya tuh mengarah ke lorong, tiba-tiba ada suara yang berkata, "Help me, help me, help. Tolong aku,
Dan dia merasa kalau ada seseorang yang berdiri di belakangnya di saat itu, dan dia merasakan kalau suara itu tepat ada di sampingnya dia, jadi kayak dibisikin gitu. Dan merasa sangat kaku yang membuatnya terdiam, gak bisa bergerak sama sekali. Oke, kita coba cek videonya nih geng ya. Nah ini dia. Anjir, mukanya dia aja serem banget ya. Kayak bener-bener gak pernah tidur gitu loh, kayak depresi banget gitu, kayak ketakutan. Tuh, mata panda, capek banget. Berarti ini selama dia diganggu tuh hidupnya gak tenang banget ini geng. Gila. Gila, kasihan banget. Lagian kenapa nggak cabut aja ya? That felt like somebody right standing behind me. That was somebody right behind me. It felt like their face was right here. Ada orang di sebelahnya kan? They were really tall. I was frozen. I couldn't move. Dia sempet kaku nggak bisa gerak katanya. What the fuck? That's not my wife. And that's not Miss Potter. That felt like something really tall. Gila. Wah, gue gak kebayang sih kalau berada di posisi dia kayak gini nih geng ya. Nah terus nih kita bisa lihat lagi nih ya, di tangannya dia tuh tiba-tiba ada 3 tanda gitu ya, seperti kayak habis dipegang sama sesuatu gitu. Dan tanda itu tuh kayak tanda jari tapi hanya 3. Nah yang jadi pertanyaan, ini makhluk macam apa yang punya jari 3? Jadi coba deh ya kita cek videonya nih geng. Nah ini dia nunjukin kayak dia tuh habis kayak habis dipegang sama seseorang, tapi tuh ada 3 garis yang jelas banget itu kayak 3 jari gitu habis megang dia. Dan kejadian kayak gini nih jangankan di luar negeri ya, di Indonesia sendiri sering tuh ya kalau kita mandi maghrib gitu ya, tuh namanya dicubit setan biasanya, yang tiba-tiba lebam-lebam. Nah dia nih ngalamin hal kayak gini. Okay. Sorry tadi gue lupa nyalain suaranya. Tuh. Those 3 little scratches. Oh no. It's still burning, so I don't know what it is. My phone is acting weirder than hell right now. What the hell is going on? Oh my god. Gila, tiba-tiba HP-nya ngeblur nggak jelas gitu, geng. Nggak kebayang sih di posisi dia yang bener-bener apa ya, kayak wah gila sih loh.
Terus ini ada update terakhir dari pria ini ya geng, yang dimana dia mengupload sebuah video yang menandakan kalau hantu ini tetap mengganggu dia sepanjang hari. Dan juga hantu itu kembali lagi ke atap tempat dimana suara-suara aneh itu terdengar. Dan tangga atap itu tiba-tiba terbuka menjatuhkan barang-barang yang besar. Dan kemudian tangga itu dengan sendirinya turun ke bawah. Kita lihat nih gengnya di sebuah lorong. Ini dia ngerekam pakai fish eye gitu. Nah ini tangganya ini harusnya ini. Tuh kebuka. Wah gila. Merinding gue geng. Ini kayak gudang tempat naruh barang gitu ya. Kalau di luar negeri itu semua ruang tuh dimanfaatin. Apa sih yang jatuh kayak kotak TV ya geng? Shit. Oh my god. Itu apaan? Ada suara langka geng. Jelas banget itu suara langka. Suara langka lagi. Tuh. Wah gila geng, gila. Dan itu merupakan update terakhir si channel ini ketika gue syuting video ini ya geng. Nggak tahu untuk pas ini tayang tuh apakah dia ada video baru, gue nggak tahu juga. Tapi yang jelas itu video terakhir yang dia ini. Dan semenjak kejadian tersebut dia udah nggak percaya lagi kalau itu adalah mendiang istrinya atau almarhum istrinya yang datang mengunjungi dia ke rumah. Dia yakin hantu tersebut nggak cuma ada satu orang, itu berjumlah, ada banyak hantu di sana. Dan sampai saat sekarang ini dia nggak tahu sosok apa yang mengganggu dia. Menurut kalian itu apa geng? Coba tinggalkan komentar di bawah.